Selamat malam dan shalom buat kita semuanya. Ketemu lagi di dalam acara Talk Talk Live. Talk Talk Live adalah tempat yang asik buat kita obrolin seputar kehidupan yang sangat dekat dengan kita. Dan kali ini kita akan membahas satu tema, satu topik yang sudah sangat klasik. Namun, walaupun klasik, tetap relevan dengan kehidupan kita. Yaitu kita akan bahas tentang melayani kaum senior. Kedua generasi, yaitu generasi senior dan generasi yang muda, hidup berdampingan. Namun, walaupun hidup berdampingan, terkadang kedua generasi ini ada gap di tengah-tengah mereka. Dan malam ini kita akan membahas bagaimana cara untuk menghancurkan gap itu dan bagaimana kita bisa hidup harmonis antara dua generasi, generasi senior dengan generasi muda, sehingga kedua generasi ini bisa sama-sama melayani di dalam gereja. Dan malam ini saya tidak sendiri, kini telah hadir di tengah-tengah kita ada Monica, yaitu narasumber kita yang paling muda, yang sangat bersemangat. Tentu saja beliau mewakili generasi muda, ya. Dan saat ini juga telah hadir Evangelis Yohana, ya. Beliau seorang yang sudah lama melayani kaum senior. Tentu saja kita akan berbincang-bincang dengan beliau untuk mengetahui lebih banyak bagaimana melayani kaum senior tentunya, ya. Dan tidak lupa juga telah hadir bintang tamu kita, ya. Saya mengundang dengan hormat untuk perkenalkan diri juga Evangelis Anto. Oke. Nah, kita akan membahas beberapa pembahasan, ya, di mana melayani kaum senior ini merupakan sesuatu yang penting tentu saja. Dan saya ingin bertanya kepada Evangelis Yohana, mengapa sih melayani kaum senior itu sangat penting menurut Anda? Silakan. Ya, karena Tuhan mengasihi yang senior, maka kita juga wajib mengasihi mereka. Kita tahu juga di dalam hukum yang Tuhan berikan bagi semua orang, yaitu 10 hukum Tuhan. Hukum yang pertama dalam relasi manusia dengan manusia, kita melihat Tuhan mementingkan bahwa hubungan manusia, yaitu kita dengan orang tua, yaitu kita hormati mereka, ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Keluaran 20 ayat 12. Ya. Baik, bagaimana dengan Saudara Anto? Ya, kalau saya penting? Kalau saya merasa pelayanan tidak membedakan umur, gitu ya. Mau itu lansia, mau itu senior, junior, itu semua kita melayani. Jadi saya juga setuju dengan contoh Yohana mengatakan bahwa karena Tuhan mengasihi kita, ya, mengasihi juga orang-orang tua, ya, orang-orang lansia seperti itu, senior gitu ya. Jadi kita wajib juga mengasihi mereka. Apalagi Tuhan kita itu kan selalu lebih, ya, tanda kutip ya, lebih memperhatikan orang-orang lemah. Jadi biasanya lansia diidentik dengan kaum lemah gitu ya, kaum yang terbuang. Ketika sakit penyakit tubuh mereka sudah tidak sama dengan waktu masa mudanya, jadi mereka bisa kita katakan orang-orang lemah, gitu ya. Nah, Tuhan sangat memperhatikan itu, bukan hanya untuk orang-orang yang lansia, tapi untuk orang-orang cacat juga yang mempunyai kelemahan. Tuhan itu sangat memperhatikan mereka, lebih spesial, gitu ya. Jadi kita sebagai pengikut Tuhan, ya, kita wajib untuk juga memperhatikan kaum lemah, termasuk para senior ini, seperti itu. Ya, saya tahu, kita semua tahu ya, sebagai yang muda ya, kita tahu melayani kaum senior itu penting ya, dari pemaparan contoh Yohana, contoh Anto. Namun tidak bisa kita sangkal ya, kalau menghadapi kaum senior ini kadang-kadang ada kesulitan. Ya. Dan saya ingin mendengar nih, kesulitan apa saja yang dialami kaum muda dalam melayani kaum senior. Nah, Monica, menurut kamu, pengalaman kamu sebagai seorang dari salah satu generasi muda, apa yang kamu rasakan ketika kamu bertemu dengan salah seorang atau mungkin sekelompok kaum senior? Yang saya rasakan sih pastinya terkadang saya merasa takut. Takut? Iya, saya merasa takut dengan senior. Canggung ya? Iya, merasa aneh banget. Kenapa? Seram gitu?
terkadang ketika saya duduk berdua dengan kaum senior, kalau untuk memulai pembicaraan itu saya agak gugup. Karena takut Susah cari topik ya? Tidak tahu mau ngomong saya apa. bahas apa ya kira-kira ya. Kira-kira saya kalau bahas ini nyambung nggak ya dengan mereka ya. Perasaannya itu campur aduk sih. Tapi ketika nggak ngobrol dengan mereka, rasanya kok nggak sopan banget ya, nggak menghargai mereka di situ. Jadi kadang ada perasaan ya lebih ketakut lah. Lebih ketakut ya. Iya. Selain takut, ada lagi perasaan apa lagi? Tidak nyaman mungkin seperti itu, atau Bisa merasa tidak nyaman juga. atau Takut merasa- mereka ketika ngobrol dengan mereka tersinggung. Oh, takut menyinggung perasaan mereka Iya, gitu takut ya. menyinggung perasaan mereka. Itu Oke. tapi lihat juga sih, kita harus mau melihatnya dari sisi positif atau negatifnya. Baik. Jadi ada nih, saya ketika saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa kaum muda, ya mereka itu kadang-kadang ada perasaan seperti Monica, di mana saya dengar-dengar sih kaum muda ini sering ketika berkomunikasi terkesan orang senior itu suka menggurui ya, seperti itu. Ada nggak kamu merasa seperti itu pada saat kamu ngobrol dengan kaum senior? Terkadang bisa merasa seperti itu, karena terkadang ketika ngobrol dengan kaum senior itu mereka nggak ada maksud untuk menggurui, tapi terkadang dengan cara ngomong mereka selalu bisa dibilang mereka yang selalu benar. Anak muda Menganggap paling benar gitu ya? Iya, karena kadang mereka bisa bilang saya sudah hidup berapa lama. Lebih Pengalaman saya pengalaman. lebih panjang daripada kamu gitu. Karena mereka pernah ngalami Iya. waktu masih muda. Lebih pengalaman sama kamu gitu kan? Lebih kamu gitu. Padahal kan sebenarnya kalau kita melihat perkembangan zaman, ya belum tentu juga kaum senior itu selalu benar. Iya, betul. Terkadang mereka ngobrolnya juga terus mengulang-ulang kalimat yang sama. Mengulang-ulang, iya. Ya, jadi kadang kita merasa agak bosan, risih sih dengan itu. Iya. Itu pengalaman kamu ya. Kira-kira kalau bagaimana dengan tadi Monica ada menyinggung tuh, takut menyinggung perasaan mereka. Kira-kira pernah nggak ketemu pengalaman Monica itu ketemu dengan lansia yang mudah tersinggung? Atau Monica sendiri juga sudah menyinggung perasaan orang tua itu? Pernah nggak ya? Terkadang orang tua itu lebih sensitif ya. Menurut saya dengan anak muda itu mereka sangat sensitif. Seperti contohnya saja, saya punya tante ya. Dia selalu bilang hidup dia itu beban bagi kita. Padahal kita nggak ada pernah bilang dia itu suatu beban bagi kami gitu. Tapi ketika kita ngajak dia keluar, dia akan bilang, saya di rumah aja deh, saya jalannya susah gini, begitu. Kita nggak ada maksud untuk bilang mereka itu beban, tapi mereka merasa diri mereka itu sendiri beban gitu. Pada alhasilnya mereka hanya berada di rumah gitu. Tapi ketika kita nggak ngajak mereka keluar, mereka akan bilang, aku asik di rumah aja, aku asik di rumah aja. Aku diabaikan gitu Iya, ya. mereka terabaikan. Serba Padahal salah jadinya. kita nggak ada maksud mengabaikan mereka kan. Kita ngajak mereka, tapi dengan cara kita kadang melihat mereka merasa tersinggung. Gitu. Iya. Nah, ini pengalaman Monica. Dan saya ingin bertanya kepada contoh Yohana nih. Kenapa sih lansia itu tadi dari pemaparan Monica kita melihat ada beberapa kendala yang mereka hadapi, yaitu salah satunya tentang ngomong berulang-ulang, mereka suka menggurui, kemudian mudah tersinggung. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kaum lansia sehingga mereka berespon seperti itu gitu loh? Ya, kita perlu mengerti ya, karena keadaan fisik mereka dengan bertambahnya umur, jadinya mereka itu udah mulai pikun. Jadi mereka sering ngomong dan mereka nggak sadar sebenarnya mereka sudah pernah ngomong berkali-kali kepada kita. Ya cuma kitanya yang sering dengar kadang-kadang nggak sabar ya, kok ulang-ulang lagi mau ngomong berapa puluh kali. Nah itulah gejala yang dihadapi oleh orang yang udah lansia, lanjut usia. Nah hal-hal lain lagi mungkin mereka sebenarnya kesannya bukan mengguruin, tapi karena mereka punya pengalaman, pernah menghadapi hal yang sama, jadi sebenarnya mereka ingin mengajar kepada kita. Tapi kadang-kala kita yang berpikir mungkin dari nada suara, karena kita ingat fisik mereka juga dari pendengaran, ya dari jadi seringkali bisa miskomunikasi. Ya, jadi ketika mereka menjelaskan kepada kita, kesan kita, ini seperti guru saja ya mau mengajar gitu ya. Nah ini kesan-kesan yang sering saya dapatkan ketika melayani yang lansia. Lalu bagaimana pandangan Saudara Anto? Ya,
setuju sih sama contoh Yohana gitu ya. Cuman saya ingin menambahkan bahwa ya mungkin karena mereka setiap hari itu suntuk. Mereka pengen satu rekan yang mau mendengar kisah mereka. Ya seperti itu. Saya punya pengalaman yaitu mama saya. Ya. Ketika saya pergi ke Cina 1 tahun, pergi ke Malaysia beberapa tahun. Jadi di rumah itu kalau di rumah Koko, Cici semua kerja. Malam mama cepat tidur. Jadi mereka sama sekali nggak ada waktu atau teman untuk ngobrol. Nah ketika ada teman ngobrol, wah dia mengulang cerita yang sama. Nah kita yang sebagai junior, yang kita perlukan itu adalah menyiapkan telinga kita. Gitu ya. Tapi itu nantilah ya. Jadi saya ingin katakan bahwa mereka itu sebenarnya suntuk. Ya suntuk ingin mencari satu orang untuk ngobrol. Nah ketika pas kita sebagai dia ketemu rekan, wah jadi itu kesempatan dia untuk bercerita. Apalagi bisa klop gitu ya. Iya. Wah, semangat. Nah disitulah dia akan mengulang-ulang cerita seperti itu. Memang kalau dia pikun itu bisa ya faktor ya, tapi mungkin juga karena mereka suntuk seperti itu. Jadi kita sebagai senior kita pedulilah kepada mereka. Ya itu sih. Lalu bagaimana dengan mereka itu cepat tersinggung? Mereka cepat tersinggung ya. Menurut contoh Anda? Saya pikir kalau soal tersinggung itu tergantung karakter ya. Tidak semua orang lansia itu cepat tersinggung. Ya. Dan enggak semua junior enggak tersinggung. Gitu ya. Ada sebagian junior kita berteman, kita ngomong sekali dua kali padahal kita bercanda. Dia sudah tersinggung. Ya. Jadi saya pikir tersinggung enggak cepat tersinggung atau tidak itu tidak tergantung kepada usia. Tapi tergantung kepada karakter dia itu sendiri. Itu lebih utama. Itu dari saya. Gimana menurut contoh Yohana? Ya, mereka tersinggung mungkin pernah mengalami ya, seperti di jemaat ini senior saya yang pernah saya layani, kita nggak tahu ngomong apapun, tetap dibalas. Kamu kan nganggap aku miskin, aku nggak punya apa-apa. Jadi memang karena dia mengalami kepahitan-kepahitan di masa mudanya. Dan belum diselesaikan ya? Dan nggak bisa diselesaikan lagi. Jadi akhirnya ngomong sedikit aja, pikirnya udah menghina dia, padahal kita nggak bermaksud untuk itu. Berarti setiap respon yang diberikan itu selalu negatif gitu ya? Iya, betul. Ya, jadi setiap pembicaraan yang kita lontarkan itu selalu menjadi ancaman buat dia ya, sehingga dia menanggapinya dengan respon negatif gitu ya. Ya. Kemudian ini nih, kalau kita berbicara dengan mereka, kadang-kadang bisa nggak Monica merasa punya pengalaman ya, mereka itu sulit menerima masukan dari kita gitu loh. Pernah nggak mengalami seperti itu? Pernah. Gimana itu, coba ceritakan. Sulit menerima pendapat kita itu karena mereka nggak melihat perkembangan zaman. Sedangkan perkembangan zaman saat ini kan sangat berkembang. Belum move on ya? Iya, mereka belum move on. Mereka masih boleh kita bilang disebut sebagai kuno lah ya. Tapi memang nggak semua senior itu kuno sih, nggak semua gitu. Mungkin ada beberapa yang masih agak kuno gitu ya kan. Saya bilang pengalaman saya di dalam pelayanan di gereja lah ya. Iya, Terkadang dengan kerjasama dengan senior itu agak susah. Karena ketika kita bilang, kenapa kita nggak melayani contohnya seperti gini, kita kasih cara beda gitu. Cara yang zaman sekarang lah, anak muda itu maunya gimana gitu ya kan. Nah, senior ini bakal bilang, kamu udah pernah jalani ini belum? Udah pernah jalankan belum? Kalau belum pernah, jangan ngomong. Nah, kalau gagal gimana? Loh, memang kita belum pernah gitu. Itu hanya ide dari junior ya kan. Tapi apa salahnya kita mencoba gitu ya kan? Karena kalau kita tidak mencoba, itu kan kita hanya ibaratnya kita jalan di tempat. Kita nggak berkembang gitu. Itu salah satu pengalaman saya melayani bersama dengan senior sih, itu agak kadang nggak kesel ya kan. Kita udah mikirin, kita udah kasih ide yang cemerlang ya kan, tapi senior selalu merasa yakin kamu bisa gitu. Apa salahnya kita mencoba gitu. Itu pengalaman saya dengan senior setelah melayani. Jadi di balik itu sebenarnya apa contohnya? Mungkin ada masalah faktor psikis juga ya. Karena psikisnya dia merasa saya kan lebih tua, harusnya kalian yang ikut saya. Karena pengalaman saya lebih banyak, kalian kan baru mau move on.
Saya kan sudah, tapi move-nya kan zamannya beda. Ya. Jadi masalah psikis juga ya, merasa dia lebih, harusnya dia yang dihargai, dia yang dihormati. Iya, iya, iya. Kalau Contoh Anto sendiri sebagai seorang bisa dikatakan Contoh Anto tidak terlalu tua juga ya, bisa jadi ya. Di tengah-tengah lah seperti itu. Berarti Contoh Anto juga pasti akan sering bertemu dengan yang lebih senior dari Contoh Anto ya. Nah, gimana Contoh Anto ketika mengemukakan pendapat itu bagaimana supaya pendapat Contoh Anto itu bisa diterima oleh kaum senior? Kalau saya pikir untuk menjelaskan itu kita harus senior itu dia sangat menjunjung yang namanya pengalaman. Ya, pengalaman. Tidak mau tahu usia kamu berapa, asal kamu punya pengalaman. Misalnya, kamu satu punya pengalaman namanya elektronik. Ya, saya sebagai senior, saya akan tunduk kepada anak-anak muda yang bisa elektronik. Karena saya sadar saya nggak pengalaman di sana. Ya, gitu ya. Jadi saya akan tunduk kepada para junior. Lu ngomong apa, saya denger deh. Gitu ya. Tapi soal kehidupan beda. Oke. Soal kehidupan, saya lebih pengalaman sama kamu. Ya, saya lebih tua. Ya, mama saya sering ngomong seperti ini. What's yang Pilu Kak C. pilu gitu, saja dia. Ya, gitu ya. Jadi dia pengalamannya sangat banyak. Nah, bagaimana supaya kita menjelaskan kepada lansia atau senior supaya pendapat kita diterima? Kita perlu detail. Ya, dengan detail, jangan asal gamblang. Oh, kita buat gini. Nah, orang tua senior itu akan bertanya, kenapa harus begitu? Kenapa enggak kayak gua gini aja? Kenapa lu harus milih gini? Nah, kita harus memaparkan dengan detail. Kalau kamu buat ini, buat gini, dapatnya gini. Wah, mereka akan mulai membandingkan. Oh iya ya, kalau gini pakai cara ini lebih mudah ya. Oke lah, kalau gitu, yuk kita coba-coba. Atau nanti dia akan bingung mengambil keputusan, lalu dia akan bertanya kepada orang lain yang dia anggap bisa dipercayainya. Nah, kemudian orang itu juga jika menjelaskan hal yang sama, nah itu pasti pendapat kita bisa diterima. Jadi kalau menjelaskan kepada orang senior yang sulit menerima pendapat, kita jangan sangat mudah. Ya gini. Loh, kenapa begitu? Nah, saya nggak mau jelaskan lagi. Nah, disitulah namanya ditolak seperti itu. Iya. Nah, dari pengalaman Contoh Anto lagi ya. Contoh Anto kan termasuk orang yang berada di tengah-tengah lingkungan para senior ya, bisa termasuk begitu ya. Pernah nggak ketemu dengan senior, dua kelompok senior, yang satu yang agak kuno, dari masalah agak kolot ya, dengan satu senior yang agak modern lah, katakan seperti itu. Nah, kedua kaum ini kan tentu saja akan punya pandangan yang berbeda tentang cara kerja, mengambil keputusan. Nah, Contoh Anto sebagai orang tengah atau orang yang ada di tengah-tengahnya, bagaimana Contoh Anto mengatasi kedua lansia itu? Saya akan mencari waktu yang berbeda, ngomong dengan empat mata dengan mereka, gitu ya. Ya, ini juga salah satu cara ataupun cobaan bagi saya. Aduh, kadang-kadang aku berdiri di putih, aku jadi putih, gitu ya. Kadang-kadang aku berdiri di hitam, aku jadi hitam, gitu. Mereka masing-masing ada benarnya juga kan? Betul. Jadi aku bergumul juga, aku mau dukung yang mana seperti itu ya. Jadi mau nggak mau saya seperti Paulus. Bersama Yahudi, dia jadi Yahudi. Bersama non-Yahudi, dia jadi non-Yahudi, seperti itu. Jadi itu punya trik gitu ya. Jadi usahakan ya kita senangi dia gitu ya, kita dengerin. Jangan merasa, kan orang tua seperti dia, dari awal kita udah ngomong, dia cepat untuk menanggap yang negatif. Kalau kita ngomong salah, lu di pihak mereka nih. Lu bela-bela mereka kan? Seperti itu. Jadi usahakan kita jangan ada hati yang memihak salah satu pihak. Jadi kita berdiri di tengah, kita memaparkan faktanya, ya kita juga menjelaskan dengan mereka ya dengan lemah lembut lah, seperti itu, dengan pelan-pelan menanggapi. Ya zaman ini kan sudah begini, ada caranya begini, beda gitu ya. Jadi kita pelan-pelan. Memang ada sebagian yang tetap enggak mau menerima. Nah, kalau ketemunya beginian ya apa boleh buat? Kita harus mundur seperti itu. Iya. Mundur selangkah. Iya, mundur selangkah, nggak bisa memaksakan. Betul. Kalau pengalaman Contoh Yohana gimana menghadapi kondisi ini? Ya, kadang-kadang memang nggak mudah ya untuk berdiri di tengah. Apalagi yang satu ngotot A, yang satu ngotot B. Iya. Biasanya ya ada kalanya nggak bisa sampai keputusan akhir. Tapi setidaknya menenangkan mereka masing-masing dulu.
Tapi sebenarnya ya, kalau bisa dikatakan masalah ini adalah masalah bagaimana kita mengomunikasikan kan. Iya. Betul. Kita komunikasi. Kadang-kadang kita sendiri sulit berkomunikasi dengan orang yang punya pola pikir yang berbeda dengan kita, yang tua dengan yang lebih muda begitu ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Contoh Yohana nih, kira-kira bisa nggak memberitahukan kepada kita bagaimana cara kita melakukan komunikasi di awal ya? Kadang-kadang kita mungkin seperti pengalaman Monica, dia mau Iya, mendekati orang tua, tapi kadang-kadang kita mau memulai percakapan itu kadang-kadang sulit, sungkan, takut, belum mulai sudah takut gitu, ciut gitu loh, nyalinya gitu loh kan, merasa tidak layak atau takut menyinggung, ada macam-macam lah, ya campur baur lah perasaannya. Nah sekarang bisa nggak beri kami tips bagaimana kita melakukan pendekatan atau komunikasi untuk menjalin relasi dengan kaum senior atau Ya, cara yang sederhana lah ya, kalau ketemu mereka, sapalah mereka. Ya, mereka sangat senang disapa, entah kita panggil mereka AI, ya, atau iya atau ama gitu kalau udah agak tua. Ya, mereka senang disapa. Ya, dan juga boleh berikan kata-kata semangat, kata-kata motivasi. Jadi dengan kita menyapa mereka, mereka merasa, wah saya dihargai ya. Walaupun saya sudah tua ya, apalagi saya udah pegang tongkat gitu ya. Yang muda juga masih menghargai. Ataupun bisa bantu. Misalnya lihat dia jalannya udah susah gitu bawa-bawaan. Ya. Bantulah dia untuk menggandeng tangannya atau mengambil bawaannya. Itu menjadi satu jembatan ya untuk mendekati mereka ya. Kalau contoh atau gimana? Ada usulan? Kalau saya sih ya menjalin relasi ya. Iya, menjalin relasi dengan mereka. Jadi kita langkah pertama ya menjalin relasi dengan mereka untuk supaya dapat berkomunikasi dengan mereka. Ya kalau bagaimana? kalau sudah ada relasi ya mekonsi mah. Iya. Gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Yang dekati saja ya dan mengenal karakter orang tua itu, senior itu. Ada pengenalannya. Ya, pengenalan, kenali dia ya. Kalau ya saya suka mendekati para lansia ya. Cuman pengalaman saya yaitu kalau ketemu orang lansia yang memang dia bawaannya cool ya, saya bawanya tersenyum terus gitu ya, ceria seperti itu. Jadi aku dekati dengan ceria. Nah, kita jangan berharap kalau dia juga memberikan respon yang sama dengan ceria. Ada kaum lansia yang cool, yang sulit kita terima ataupun sulit kita dekati. Sebenarnya bukan sulit, cuma karakternya aja beda. Ya, jadi kita pengenalan karakter itu sangat penting sekali. Jangan berasumsi saya orang ceria, saya harus mendapat respon yang ceria juga. Tidak seperti itu. Nah, ketika orang senior tidak memberikan yang kita harapkan, kita jangan merasa dia sulit untuk didekati. Ya, gitu ya. Jadi itu menolong kita, oh ini memang dia karakternya agak pendiam. Ya, gitu ya. Tetapi kita tidak membuat kita itu mundur. Kita terus dekati. Ya, dia memang bawaannya seperti itu. Nah, kalau ketemunya seperti Monica, ceria gitu ya. Kalau dia ketemu lansia yang ceria, Monica pasti senang. Oh, ini enak ini. Ya, gitu ya, betul ya. Nyambung nih gitu ya. Nah, kalau pas ketemu yang nggak nyambung, nah itu sebenarnya bukan nyambung. Bukan nggak nyambung, tapi karakternya beda. Jadi kita perlu pelajari karakter si senior itu. Nah, kadang-kadang bisa nggak ketemu begini? Kita berusaha tuh untuk ngobrol, kita sudah deketin, baikin seperti itu ya. Tapi bisa ketemu nggak dengan senior yang merasa dirinya itu gimana ya, menjadi beban, rasanya itu tidak ingin berbaur dengan kita, atau mungkin dia merasa dirinya nggak menjadi beban, diajakin, nggak mau. Kan tadi kan contoh Yohana bilang bagaimana kita ajakin mereka ngobrol atau ajakin mereka layani mereka atau ajak mereka jalan-jalan atau bagaimana. Tapi ternyata mereka tidak mau gitu loh. Mungkin merasa diri mereka beban atau bagaimana. Pernah nggak ketemu gitu? Monica pernah nggak? Pernah sih. Ya, senior yang merasa diri mereka beban. Iya, pasti ada yang kayak gitu. Cuman ya, kalau menurut aku, kalau mereka merasa diri mereka beban itu kita harus kasih motivasi ke mereka. Kamu itu bukan beban. Kamu itu orang tua yang harusnya bahagia, yang harusnya punya masa tua yang ceria gitu. Ibaratnya kita jangan tinggalin mereka, tapi kita harus semangati mereka bahwa hidup kalian itu bukan beban loh. Walaupun kalian saat ini susah jalan, susah udah agak sering lupa, pikun atau gimana kan. Tapi kita tidak boleh bilang
marahin orang tua itu, oh lu udah tua, lu cepat pikun lu semua nggak bisa. Bagi aku itu kita nggak boleh ngomongin ke orang tua seperti itu. Itu membuat down ya gitu. Iya, membuat mereka itu menjadi semakin down gitu. Karena papa mama saya juga seperti itu. Mereka dengan gadget itu mereka sangat ya bisa dibilang Katrok. iya, nggak gitu pintar lah gitu Iya, ya kan. Mereka juga sering nanya ke aku berulang-ulang kali gitu. Ini pakainya gimana? Ini pakainya gimana? Memang kadang rasanya kayak kan aku udah ajarin gitu, tapi Berkali-kali ya. iya, berkali-kali tapi kok asli lupa. Iya. Padahal mereka udah catat, tapi mereka juga lupa gitu kan. Iya. Tapi ya kita sebagai yang muda itu ya ibaratnya bopin Maklum gitu lah kan. ya, maklum. Iya, kita harus maklum, kita harus ajari mereka. Karena waktu kita kecil pun ketika kita belajar jalan, mereka sebenarnya juga gerem juga kan dengan kita kan. Lu udah diajarin berapa lama jalan, lu juga nggak bisa, cuma bisa Pengalaman gini. ajari matematika. Pengalaman. Iya, sama pengalaman. apa nih? Sampai gondol gitu kan. Iya, jadi menurut aku itu ya kita pernah muda, kita pernah diajarin oleh orang tua. Ya sekarang kita sudah dewasa, kita juga harus ngajarin mereka gitu. Udah ibaratnya Balas ya, balas. balas lah, iya, udah bergantian lah itu. Ya, ya. Gitu. Jadi saya mendapati bahwa ini dua belah pihak nih, antara anak muda merasa orang tua jadi beban, atau yang muda ini, yang tua ini sendiri juga merasa dirinya beban. Jadi dua belah pihak itu ada masalah juga kadang-kadang. Nah ini contoh Yona gimana nih? Sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi dengan orang tua yang merasa diri mereka beban gitu? Kalau yang muda merasa beban, jelas tadi ya dikatakan oleh Monica ya, karena diulang-ulang terus ya kan. Tapi kan ada orang tua yang merasa, aduh janganlah aku udah tua ya, aku jadi beban kalian, tidak maulah merepotkan kalian atau gimana kan. Itu sebenarnya apa yang terjadi di balik semua itu? Secara psikis ya? Secara psikis ya, mereka sulit menerima kondisi mereka di masa tua. Apalagi kalau mereka melihat di masa lalu mungkin mereka pernah jaya, pernah berhasil, ya punya pengalaman segudang yang baik. Kemudian di masa tua ini mereka nggak punya lagi itu semua. Jadi mereka merasa udah nggak berguna gitu. Ya nggak berguna, apalagi ditambah dengan anak-anak yang mungkin karena terlalu sibuk, ya nggak menggubris lagi orang tua mereka. Ya, jadi mereka merasa hidup ini udah nggak ada gunanya, jadi beban aja. Jadi masalah psikis juga. Nggak bisa terima keadaan mereka di masa tua ini, jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya. Kalau menurut Anto gimana? Ya, kalau kita lihat dari sudut psikologi gitu ya, itu masa kecil mereka itu ditolak, minta diajari itu ditolak, ya. Akhirnya dia ketika nanti sudah tua, dia kembali lagi ke masa anak-anak itu. Dia teringat lagi, ya. Jadi dia merasa, aku minta ajari terus nanti pasti ditolak. Ya, akhirnya dia punya pikiran yang negatif itu. Aku ini beban. Aku semua nggak bisa. Ya, aku sering ngobrol sama orang-orang lansia. Mereka satu kata pasti bilang, aku bilang, lai ce. Lai, aku angkat kamu gitu kan. Ayah, lau liao lah, boyong. Ya, dia selalu berkata seperti itu. Jadi aku selalu berkata, no, Ayi, kamu itu berharga. Ya, kamu itu hebat. Ada saya ini nggak bisa itu, ya aku ini beban. Ya, jadi dia selalu merasa ketika dia hebat, maka dia berguna. Ketika dia tidak hebat, dia itu seperti orang sampah masyarakat yang ditolak. Nah itu kenapa? Itu karena dari kecil, faktor keluarga. Karena dia merasa ketika dia berbuat bagus, orang tuanya, mantap. Tapi ketika dia berbuat kesalahan, dia langsung ditolak oleh orang tua, sama rekan-rekannya, sama kawan-kawannya. Jadi manusia selalu untuk menunjukkan dia hebat. Nah ketika dia tidak hebat lagi, dia merasa saya nggak berguna lagi. Akhirnya dia merasa saya ini beban. Iya. Seperti itu. Jadi kalau contoh Anto gimana nih? Tadi kan udah menyinggung sedikit nih. Bagaimana memotivasi mereka supaya tetap bangkit, punya semangat kalau mereka itu bukan beban gitu. Ini juga pergumulan saya ya. Sudah lama sekali ya. Jadi yang saya bisa lakukan adalah cuman seperti yang Monica katakan tadi. Memotivasi mereka, ya, mengatakan kepada mereka, dan langkah kita adalah kita mengajari anak-anak itu. Ya, saya pernah melayani satu lansia, dia merasa dia nggak berguna. Aku langsung telepon ke anak-anaknya, anak laki-lakinya dan anak perempuannya. Saya katakan bahwa orang tua kamu ini berguna. Ya, cobalah kamu kurangi kata-kata yang
membuat mereka jatuh, buat mereka lebih semangat, gitu ya. Karena ini nggak bisa dilakukan oleh satu orang ataupun hamba Tuhan ataupun pelayan gereja. Ini harus dilakukan oleh sanak saudara atau family, orang-orang yang terdekat di rumahnya itu. Ya, kita harus katakan kepada mereka, ajari mereka untuk berkatalah kata-kata yang menyemangati mereka seperti itu. Sehingga kalau kita saja yang membuat mereka, "Ai, kamu berharga." Ya, aku di depan kamu berharga. Aku di rumah itu aku sering dihina. Ya, gitu ya. Aku nggak bisa gadget. Aku tanya aja dimarah-marah. Tentu kemarahan anak itu atau si cucu atau si anak itu akan mempengaruhi hati lansia itu. Dan itu akan melukai hati mereka. Begitu dalam sekali. Dan akhirnya mereka, oh iyalah, lain kali dia juga nggak mau tanya lagi. Karena ketika aku tanya, kalian memarahi saya. Gitu kan? Ya seperti itu. Saya pikir ini perlu dukungan dari sanak saudara, keluarga untuk menyemangati mereka. Kalau dari kita sendiri saja untuk memotivasi mereka itu rasanya kurang. Sulit. Kalau gimana? Bagaimana cara Biasanya meyakinkan mereka ya? dengan kata-kata lah yang mengingatkan mereka bahwa mereka berharga di mata Tuhan. Terus mengingatkan kan mereka kembali kalau anak mereka bisa sampai hari ini karena jasa-jasa mereka. Jadi mengingatkan mereka kembali mereka itu sebenarnya berharga. Ya, terus seperti Anto contoh mengingatkan anak-anak juga. Kalian jangan merasa kalian udah bisa sampai hari ini, tapi kalian lupa kontribusi papa mama. Kalau nggak ada mereka, nggak ada kalian. Jadi saling mengingatkan lah. Iya. Nah, terkadang begini. Terkadang kan kita akui juga sebagai senior ya, itu memang tidak mutlak benar ya. Ada kalanya memang sebagai yang muda melihat sesuatu yang dilakukan oleh senior itu mungkin agak keliru gitu loh. Nah, tapi kan masalahnya adalah yang senior kurang mau mendengarkan nasihat ini. Nah, bisa gak kasih saran gimana sih kita memberi nasihat namun tetap menghormati ya, tetap menghargai mereka sebagai lebih senior, tetapi bagaimana kita memberikan usulan yang benar atas tindakan mereka yang mungkin agak keliru gitu loh. Gimana ini? Coba ulangi, Maksudnya mereka mungkin kaum senior ini mungkin melakukan sesuatu yang keliru lah, kurang tepat gitu seperti kan. Sebagai kaum muda mungkin melihat menyoroti itu memang tidak tepat gitu loh. Jadi yang muda ini pengen meluruskan gitu loh kepada yang senior. Dan kita ketahui sendiri bahwasanya yang senior kurang mau ini mendengarkan yang lebih muda, khususnya berkaitan dengan pengambilan keputusan, berkaitan dengan kehidupan seperti itu ya. Kalau mengenai teknologi mungkin mereka dengar ya, itu pastilah. Tapi kalau mengenai kehidupan atau mengenai pengambilan keputusan, karena mereka punya pengalaman toh, mereka punya pengalaman dan mungkin agak sulit nih. Bagaimana kita sebagai yang muda komunikasikan kepada mereka yang benar ini loh, tapi tetap menghormati mereka. Bagaimana ini, Tante? Oke. Nanti kan tentang kehidupan ya. Ya, gitu mungkin kehidupan atau mungkin tentang pengambilan keputusan lah. Ya, tentang hal-hal yang mungkin kita anggap senior itu salah. Ya, menganggap kita ya seharusnya kalian perlakukan aku kayak gitu loh. Ya, kok kalian perlakukan aku kayak gini gitu. Seharusnya kalian kan senior, kalian kan seharusnya gini-gini. Kita komplain misalnya ada kita terlalu kasar juga pasti ya, ditolak dan itu tidak sopan gitu ya. Gitu ya. Kita kan ada kepahitan nih gitu ya. Nah, intinya adalah ketika kita ingin mengajari kehidupan ataupun keputusan ataupun cara mereka gunakan itu salah, ya. Kita harus katakan perasaan kita. Jadi bukan untuk menjudge. Ya, itu artinya kata-kata yang kita gunakan itu jangan kamu. Gitu. Pak, kamu seharusnya begini. Ma, kamu kan mama. Ya, kamu begitu. Ya, kita hindari kata kamu. Cara kita adalah gunakan saya. Ya, gitu ya, misalnya, Papa, saya agak tersinggung. Ya, wah, hati sakit. Hati saya sedih loh, Pak. Ketika kamu memperlakukan saya seperti itu. Ya, seorang senior yang sehat ya, tanda kutip gitu ya, dia pasti akan mengerti. Oh, anak aku sedang sedih. Jadi anak ini bukan mengejas. Cara kamu salah, Pak. Cara kamu salah, Ma. Tapi, Ma, saya sedih. Ya, saya sedih kamu berkata seperti itu di depan kawan-kawan saya. Ya, nah orang tua itu, walau mungkin pada saat itu dia tidak langsung, ya bagi orang Tionghoa ya, kan kita sulit untuk orang tua itu sulit untuk mengungkapkan perasaannya di depan anak-anak. Mungkin pada saat itu dia
enggak memberi respon, tapi kedepannya pasti mungkin ada Perbaikannya. iya ada perbaikannya. Jadi cara kita mengungkapkan kata-kata yang kita gunakan itu ekstra hati-hati. Jangan menantang mereka. Ya kalau kita gunakan lu gitu kan, akhirnya malah bentrok seperti itu. Ya aku kan papa kamu, lu dengarlah saya, gitu kan? Kesannya mengguruin lagi. Iya. Ya akhirnya malah ingin menyampaikan, ingin memperbaiki sesuatu, akhirnya malah menjadi bentrok. Nah ini yang sering-sering kali terjadi. Iya. Contohnya gimana contohnya? Iya, Pengalamannya. hampir sama dengan Anto contoh lah ya. Kadang-kala ya saya bisa menghadapi juga dengan mama ya. Kadang-kala baru pulang dari gereja gitu ya masih capek ya, udah segudang yang diomongin. Lu kerjaan ini ya. Baru pulang baru capek, belum duduk lagi ya. Kadang-kadang memang bisa kesel gitu ya. Akhirnya saya belajar kalau saya ngotot sama dia juga nggak guna. Paling saya aktualisasi aja, saya ungkapkan, Ma saya masih capek loh, tunggulah saya duduk sebentar, nanti saya kerjain yang ini semua. Jadi akhirnya saya lihat ada perubahannya sama mama saya. Jadi sekarang dia nggak ngomong lagi, maksudnya harus ini semua. Jadi tapi dia akhirnya dia mengerti, akhirnya dia hanya kasih tahu aja, ini belum, ini semua belum ini masih. Coba kalau contoh bilang, Mama lu dasar orang nggak mengerti orang. Saya pernah ngomong sama mama. Oh pernah gitu ya? Saya sebenarnya anak atau pembantu ya. Saya baru pulang, ini udah 10 yang harus saya kerjakan. Saya bilang saya kayak pembantu loh. Iya. Ya, jadi Monica, ini nih saya mau tanya nih, kan kita sudah ngobrol-ngobrol dengan contoh Yohana, contoh Anto. Kamu sendiri dari pembicaraan kita ini, kamu sendiri dapat apa nih terhadap kaum senior? Apa yang kamu peroleh dari pembicaraan ini? Yang aku dapat itu nggak semua orang tua itu kuno. Mereka ada orang tua yang mau menerima pendapat anak muda juga. Dan nggak semua sudut pandang orang dewasa itu atau senior itu semua salah. Kita bisa ngambil pengalaman hidup mereka. Banyak pengalaman hidup yang bisa kita pelajari dari kehidupan mereka. Yang berharga ya? Iya, banyak juga pengalaman hidup mereka yang berharga gitu. Nggak setiap kali ketika mereka nasihati kita, itu artinya mereka menggurui kita. Enggak, kita juga bisa bertukar pikiran dengan mereka. Cuman cara penyampaian kita itu harus beda. Jangan menyudutkan mereka. Seperti yang tadi contoh Anto bilang, jangan pakai lu kayak gini ya kan. Itu jangan. Ya. Belajar jangan ngambil semua sisi negatifnya, tapi belajar ngambil sisi positifnya ketika kita berbicara dengan mereka gitu. Apa yang mau mereka sampaikan dengan kita gitu. Itu sih yang saya pelajari hari ini. Oke, luar biasa ya, apa yang mereka dari pembicaraan kita dapat sesuatu nih ya. Nah ini nih terakhir nih ya, kira-kira begitu ya. Dari saya mau tanya ke contoh Yohana dulu nih, bisa nggak kasih kepada kaum muda yang sudah menyaksikan channel ini, bisa nggak memberikan kami satu tips bagaimana aksi nyata dalam melayani kaum senior ya, tips-tipsnya itu? Ya, yang pertama kita sediakan waktu untuk berrelasi dengan mereka. Karena di tengah kesibukan kita ingat beliau-beliau ini di rumah kasihan juga kesepian. Jadi adakan satu waktu, hubungin mereka, say hello. Apalagi sekarang kan medsos itu begitu gampang ya. Ada video call-nya, kita bisa say hello dengan itu ya. Terus tanya mereka udah makan belum. Dengan hal-hal yang kecil begini mereka juga akan senang karena merasa anaknya masih memperhatikannya. Ya, terus bolehlah minta pendapat. Kadangkala kita jangan anggap papa mama kita itu sekolahnya nggak tinggi, nggak setinggi kita ya. Tapi pendapat atau pandangan mereka kadangkala itu melebihi kita. Jadi mintalah pendapat mereka. Ya, jadi menghargai mereka, ya sediakan waktu. Ajaklah mereka kalau misalnya kesempatan bisa makan bareng di rumah, dan yang paling penting ajak mereka untuk bersama-sama dekat dengan Tuhan, ya melalui berdoa, membaca Alkitab. Ya, kalau dari tips dari contoh Anto bagaimana? Ya, dari saya tambahin sedikit lah ya. Banyak juga Bapak contoh. Kita butuh banyak masukan ini. Saya ingin katakan kepada anak muda bahwa
junior lah gitu ya. Ya. Untuk semua kaum junior itu saya juga junior gitu ya. Jadi ini untuk saya juga bahwa ketika para senior tanda kutip cerewet itu titik tolaknya karena kasih. Iya. Karena dia mengasihi. Dia nggak mau kamu jatuh sama seperti dia. Ya karena dia punya pengalaman. Dulu aku melakukan kayak gini, aku gagal. Jadi dia punya satu konsep, lu jangan ikuti langkah saya lagi. Iya. Ya, itu karena aku cinta sama kamu. Aku sayang sama kamu. Tetapi kita kan manusia biasa toh. Cara yang kita gunakan selalu salah. Sering sekali salah. Niat kita baik. Tapi karena kita manusia terbatas, akhirnya cara yang kita gunakan itu salah. Jadi mungkin para senior niatnya baik, tetapi caranya salah. Nah, bagi kita yang junior, jangan selalu melihat cara yang dia gunakan itu. Ya, tapi lihatlah hatinya. Lihatlah niatnya. Ya, supaya kita bisa dia merepekkan sayang sama saya. Gitu ya. Sehingga kita tidak macam berperang dengan para senior seperti itu. Ya, jadi untuk para kaum junior, lihatlah niat dari kaum senior itu. Jangan lihat cara-caranya, karena cara itu sering salah kita. Iya. Kita sebagai juniornya saja, kita merespon juga dengan cara yang salah. Gitu ya. Jadi kita semua manusia terbatas, cara kita selalu salah, tapi lihatlah dari niatnya itu. Iya. Jadi begini ya, saya mau tanya nih sama Antoni. Nah, kadang-kadang kita ini ngomongin konteks gereja ya, konteks gereja. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, kita punya menghadapi lansia, di mana lansia bukan lansia lah, senior yang mungkin mereka itu bukan Kristen, ya bukan Kristen, sehingga ketika mereka memberikan nasihat atau memberikan saran kepada kita yang muda ini, kadang-kadang itu bertentangan dengan iman Kristen. Nah, tetapi kalau sebagai yang muda meluruskan itu juga agak gampang. Yeah. Nah, agak gampang, nggak mungkin langsung pengalaman mereka dengan cara pandang mereka yang lama itu langsung berubah, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Nah, menurut contoh Anto itu bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen menghadapi kaum senior yang mungkin berbeda iman dengan kita? Bagaimana kita menanggapi mereka gitu? Ya, satu sisi kita tetap harus menghormati. Ya, pasti. Ya, menghormati kepercayaan mereka. Ya, mungkin mereka nasihat mereka itu seperti yang tadi Acang katakan, bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu itu bagaimana? Ya, cobalah dikomunikasikan dengan baik. Ya, bukan dengan menghina, bukan dengan cara meremehkan mereka. Ya, bukan juga dengan lu salah ya lah. Ya, kamu itu nggak benar. Ya, Alkitab ngomong seperti itu yang nggak masuk gitu ya. Ya, seperti saya dulu, saya punya pengalaman. Saya dari keluarga juga non-Kristen seperti itu ya. Ya. Ketika saya mau menikah, ya, mama saya memaksa saya untuk lihat hari. Ya, lihat hari gitu ya. Harus nengok hari, kalau enggak nggak bisa. Wajib itu. Ya, lalu saya pelan-pelan mengkomunikasikan. Nggak bisa masuk juga. Akhirnya saya katakan, Ma, ya, saya, ya, kembali lagi saya mengutarakan hati saya. Ya, gitu ya. Jadi saya bukan, Ma, kamu salah. Bukan kamu gitu ya, tapi saya katakan, Ma, saya sudah Kristen. Mama pasti pengen saya menjadi anak Kristen yang betul-betul serius di dalam agamanya saya. Jadi saya sedang ingin menjalankan agamanya saya, kepercayaan saya. Ya, saya ingin bertekun di dalamnya. Saya nggak mau sembarangan. Mama, saya menjalankan ini ya karena ini. Ya, gitu ya. Jadi intinya dikomunikasikan. Ya. Komunikasi perasaan kita ya. Iya, dengan ya. perasaan kita, dengan apa sih yang kita pikirkan selama ini di hati saya itu ada apa gitu. Jadi dikeluarkan seperti itu. Iya. Bukan malah melawan, ya. Bukan, oh boksu itu tadi katakan nggak boleh mama, seperti itu ya. Akhirnya mereka malah anti kepada Kristen seperti malah itu. menutup hati ya. Iya. Iya. Kalau Yona gimana? Ya, memang ada kalanya untuk penjelasan itu bagi yang senior susah masuk ya. Biasanya kalau ya dari saya juga saya jelaskan dari pengalaman lah, dari pengalaman saya dengan iman saya. Ya itu aja yang saya jelaskan. Iya, ya. Cuma kita bersaksi begitu ya, menyaksikan iman Kristen seperti ini. Ya, oke. Oke, ini pengalaman yang
nyata ya dari contoh berdua ya. Nah, ini sekarang Monica nih, sebagai hasil dari akhir dari pembicaraan ini, apa sebagai kaum muda yang bisa akan Monica lakukan? Dan kemudian sekaligus Monica memberikan apa nih, motivasi nih, mendorong anak-anak muda yang menyaksikan channel ini untuk melakukan melayani kaum senior. Mungkin saya belajar untuk memposisikan diri saya. Jika saya menjadi orang tua ini gimana? Jika saya menjadi senior ini dan saya diperlakukan oleh junior seperti ini, perasaan saya gimana? Masukan saya untuk, bukan masukan sih, maksudnya motivasi saya untuk para kaum muda ya, karena saya juga muda. Apa yang kamu tabur hari ini, itulah yang akan kamu tuai. Bukan maksud saya menakuti ya, gitu kan. Tapi hari ini ketika kita memperlakukan senior tidak layak, kita juga akan diperlakukan tidak layak ketika kita menjadi senior. Karena memberi teladan yang buruk. Iya, karena kita memang hari ini saya umur 20-an ya. Saya punya adik yang mungkin umur 10-an. Mereka akan menilai perlakuan saya, bagaimana saya memperlakukan senior. Dan ketika saya menjadi senior, mereka juga memperlakukan saya seperti saya memperlakukan senior. Jadi menurut aku, posisikan diri kita menjadi senior itu, bagaimana perasaan kamu ketika kamu menjadi senior dan kamu diperlakukan seperti itu. Itu pasti tidak enak. Ketika kita belajar seperti itu, maka kita akan belajar untuk lebih menghargai orang tua. Baik, oke. Baik, pemirsa sekalian, izinkan saya mengakhiri pembicaraan ini dengan satu ayat dari 1 Petrus. Saya mengambil dari 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-5. Izinkan saya membacakan untuk kita semuanya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Pemirsa sekalian, kami berharap dari Talk Talk Live, kalau kita semuanya yang menyaksikan channel ini, setelah kita menyaksikan, kita tentu saja ada perubahan sikap kita terhadap kaum yang lebih senior. Perubahan seperti apa yang harus kita lakukan? Paling tidak, yang pertama setelah kita mendengarkan pembicaraan obrolan hari ini, teman-teman bisa mulai mencoba untuk menerima kaum senior. Menerima mereka sebagai orang yang lebih dulu ada dari kita. Ketika kita menerima mereka, hal terutama yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan adalah kita harus menghormati mereka sebagai kaum yang lebih senior. Karena firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita harus menghormati orang tua kita. Setelah kita menghormati, itu merupakan satu sikap hati kita. Namun sikap itu harus ditunjukkan dengan perbuatan, bukan? Dan perbuatan yang harus kita lakukan adalah mulai berelasi dengan mereka. Yang namanya relasi berarti kita harus membuka telinga kita lebar-lebar dan mulai mendengarkan, dan kita juga boleh berbicara dengan penuh kasih kepada mereka. Dengan pembicaraan itu, dengan relasi yang terjadi, diharapkan kita bisa memahami kondisi hati mereka, kondisi psikis mereka, kondisi keadaan pergumulan mereka. Dengan kita memahami kondisi mereka, diharapkan hati kita digerakkan Tuhan oleh belas kasihan. Ketika kita memiliki belas kasihan, biarlah kiranya kita boleh mengasihi orang-orang senior. Dengan kita mengasihi mereka, kita tahu bersama kalau iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Kalau mengasihi tanpa perbuatan juga tidak bermakna. Tentu saja kita harus punya aksi nyata. Apa yang kita lakukan? Yaitu kita harus melayani mereka. Dan ketika kita melayani mereka, layanilah dengan setia, dengan kesabaran, dengan hati yang lebar, menerima mereka, menghormati mereka, karena itu adalah perintah Tuhan. Demikian Talk Talk Live kita kali ini. Kiranya pembicaraan kita bisa nikmati bersama, sehingga ini menjadi satu pembicaraan yang sungguh bermakna di dalam kehidupan kita, sehingga gap antar generasi ini bisa kita hindari. Terima kasih untuk sudah menyaksikan channel ini. Sampai jumpa di lain kesempatan di dalam acara Talk